Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Nawang Official. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan cerita bersambung novel dengan judulku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya. Dan saat ini memasuki episode ke-11 dengan subjudul Tajamnya Lidah Mertua. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisahnya, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal episode-episode terbaru apabila sudah ada update-nya. Pagi-pagi sekali ibu sudah ribut. Bunyi pisau dan nampan beradu, gelas, sendok dan piring, serta perabot lainnya. Seolah dia sengaja perkeras agar aku gegas keluar kamar. Padahal aku masih cukup mengantuk karena semalam tidur terlalu larut. Meracik bahan-bahan untuk membuat nasi timplo dan sop ayam. Aku sudah bilang sekalian pagi saja sebelum subuh, tapi ibu tak pernah mau mendengar apapun usulanku. Mau tak mau aku mengikuti arahannya. Aku tak ingin tensi ibu kembali naik seperti beberapa hari yang lalu, semakin memperlambat urusanku beberes rumah. Biasakan bangun pagi sebelum subuh. Jadi perempuan harusnya bangun sebelum ayam berkokok, bukan matahari terbit baru bangun, ucap ibu ketus saat melihatku sudah sampai di pintu dapur. Gegas kubuka jendela meski masih gelap gulita. Sengaja. Kok malah dibuka? Kamu gak lihat masih gelap? Dingin. Kamu sengaja ingin ibu masuk angin? Bentak ibu kemudian. Bukannya ibu bilang jadi perempuan harusnya bangun sebelum ayam berkokok, bukan matahari terbit baru bangun. Ibu bisa lihat sendiri sekarang. Matahari belum ada ibu. Masih gelap kan? Ucapku pelan. Ibu terlihat begitu meradang. Dia membanting pisau di atas nampan, mungkin merasa aku permainkan. Jangan begitu bu, nanti tangan ibu bisa kena pisau, ucapku lagi. Makin lama makin ngelunjak kamu ya Rin. Aku menoleh sekilas lalu menghembuskan napas panjang. Ngelunjak apa bu? Kalau Arin ngelunjak, mungkin gak akan bantuin ibu sejak kemarin. Kurang apa lagi sih bu? Tanyaku. Kamu rajin karena hari ini bakal dikasih uang lebih sama Ferry. Kalau enggak juga malas-malasan. Ibu tahu kamu itu mata duitan, ucap ibu sembari mencuci sayuran di wastafel. Kebanyakan perempuan bukannya mata duitan ya bu, termasuk ibu, ucapku lirih. Namun aku yakin ibu masih mampu mendengarnya. Maksudmu apa ngomong begitu Arin? Kamu mau bilang ibu mata duitan? Ucap ibu lagi. Jangan emosi bu, nanti tensi ibu benar-benar naik. Bosan ke rumah sakit tiap bulan kan? Ibu menggebrak meja lalu meninggalkanku begitu saja. Butuh keberanian super untukku hari ini bisa mengimbangi ucapan ibu, bahkan bisa menjawab pertanyaan ibu selancar ini. Bukan tanpa alasan, namun aku memang mendapat dukungan dari Yasmin, bahkan ibu mertuanya untuk menyadarkan ibu. Jika tidak, selamanya ibu akan berlaku tak adil pada menantunya. Jangan diam saja kalau ibu mertuamu ngomong macam-macam Arina. Kamu harus bicara. Paling tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya agar ibumu tak semena-mena. Jika kamu selalu mengalah dan diam, ibumu juga akan selalu merasa benar. Ibu miris dengar cerita kamu dari Yasmin. Semoga ibu mertua kamu cepat sadar ya nak.
Pesan dari mertua Yasmin 2 hari lalu begitu membekas di hati. Betapa beruntungnya Yasmin memiliki ibu mertua sepertinya yang penuh kasih, pengertian dan perhatian. Dia menyayangi Yasmin seperti anak kandungnya sendiri, bukan seperti seorang mertua dengan menantunya. Sangat bertolak belakang dengan sikap ibu padaku. Perlakuan kasar dan tak baik ibu pada menantunya memang sudah dianggap biasa saja di sini. Tak ada yang kaget lagi. Ada yang menyalahkan ibu, namun tak sedikit juga yang menyalahkanku. Sesekali kamu bisa menolak permintaan ibumu jika kamu tak nyaman, Arin. Karena tak selamanya permintaan orang tua itu benar. Jika keliru, jangan dijalankan tapi dibenarkan dulu, ucap mertua Yasmin lagi. Dia sengaja menelponku 2 hari yang lalu karena belum sempat menjengukku pasca pulang dari rumah sakit. Ibu pergi ke kamar dengan gedongkolan. Biar saja, itu lebih baik daripada membantuku memasak tapi mengomel dari A sampai Z, membuat kepalaku makin cekot-cekot tak karuan. Azan subuh berkumandang. Kulihat Mas Ferry sudah rapi dengan koko dan sarungnya hendak ke masjid yang tak jauh dari rumah. Dia tersenyum menatapku saat mengucap salam. Aku pun menjawab salam pelan. Kompor sebelah memasak sop ayam, sementara sebelahnya aku gunakan untuk membuat puding. Kamu harus datang dong, Del. Sudah lama kan gak main ke rumah? Memangnya sekarang kamu sudah punya calon suami? Ibu melangkah perlahan ke arah dapur sembari menelpon seseorang. Sepertinya Delima, mantan tunangan Mas Ferry itu. Sepertinya Delima, mantan tunangan Mas Ferry itu. Oh, ibu ingin membuatku cemburu, begitu? Sengaja menelpon Delima setelah merasa dongkol menghadapiku tadi. Aku hanya tersenyum kecut melihat tingkah ibu yang kekanak-kanakan. Assalamualaikum. Terdengar salam lirih dari luar. Rupanya Mas Ferry sudah pulang. Iya, Del. Semua baik. Oh iya, mau ngomong sama Ferry. Dia baru saja pulang dari masjid, ucap ibu lagi sembari melirik ke arahku. Aku pura-pura tak melihat meski aku pun meliriknya dari ekor mataku. Pagi-pagi begini telepon siapa sih, Bu? Tanya Mas Ferry setelah mengembalikan sarung dan kokonya ke kamar, lalu menarik kursi makan dan mendudukinya. Kuhidangkan teh hangat untuknya. Terima kasih sayang, ucap Mas Ferry lirih sembari tersenyum. Aku pun mengangguk pelan. Sepertinya ibu terlihat tak begitu suka mendengar anak lelakinya memanggilku dengan sebutan sayang. Perempuan itu biar sekalian dengar juga. Aku berharap Mas Ferry bisa berubah setelah beberapa kejadian menimpaku akhir-akhir ini. Semoga saja dia berinisiatif mencari tahu sendiri apa yang membuatku dan ibu tak pernah bisa akur setiap harinya, tanpa harus kuceritakan semua tentang perilaku ibunya padaku satu persatu, karena aku malas. Delima, Fer, mantan tunangan kamu. Sekarang dia sudah menetap di sini, nggak balik lagi ke luar negeri lagi. Ucap ibu terdengar begitu riang. Aku masih pura-pura sibuk meniriskan bihun, sementara Mas Ferry terlihat cukup kaget dan bingung. Berulang kali dia menoleh ke arahku, namun aku tak menggubris. Pura-pura tak tahu dan tak mendengar adalah jalanku detik ini. Sudah masa lalu, Bu. Lagi pula sekarang Ferry sudah punya Arina. Dia jauh lebih baik dan setia, tak seperti Delima yang pintar selingkuh dan sandiwara, ucap Mas Ferry tiba-tiba.
Setidaknya membuat kedua sudut bibirku mengulum senyum. Kamu bilang masa lalu. Itu selingkuh juga masa lalu, Ferry. Delima sekarang pasti sudah berubah. Kamu gimana sih? Bisa-bisanya banding-bandingkan dia dengan istrimu. Kalah jauh lah, ucap ibu lagi. Ku hembuskan napas pelan sembari istighfar berulang kali. Anggap saja ini ujian. Kalau lulus dapat gelar master penakluk hati mertua. Iya Bu, memang beda jauh. Beda kelas lah istilahnya. Arina tipe setia sedangkan Delima tipe mendua. Jawab Mas Ferry lagi. Lagi-lagi aku hanya tersenyum tipis mendengar obrolan anak dan ibu itu. Aku tak ingin menyela apalagi ikut memberi komentar. Ya sudah Del, si Ferry masih sarapan mau ke kantor pagi-pagi. Lain kali saja ngobrolnya ya. Atau kamu mau main ke rumah saja? Deh biar ketemu Ferry sekalian, ucap ibu lagi. Tak selang lama dia mengucap salam lalu menutup ponselnya dengan cukup kesal. Kamu kenapa sih Fer? Ucap ibu ketus. Dia yang kini duduk berhadapan dengan Mas Ferry di kursi makan. Kenapa apanya Bu? Tanya Mas Ferry lagi sembari menyedukkan nasi goreng ke mulutnya. Biasanya kamu senang kalau Delima menelpon. Kenapa sekarang sok jual mahal? Ibu tahu kalau sekarang Ferry sudah menikah kan? Iya ibu tahu. Tapi istrimu itu tak becus mengurus kamu Ferry. Aku menoleh seketika, berdiri menatap ibu sembari bersandar di samping wastafel. Maksud ibu apa kalau aku gak bisa mengurus Mas Ferry? Tanya aku kemudian. Mas Ferry sepertinya cukup kaget melihat perubahanku. Ah iya, biasanya aku memang hanya diam saja saat ibu menyudutkanku. Tapi kini tak akan terjadi lagi. Aku akan membela diri, tak melulu dikalahkan dan disalahkan. Kalau kamu bisa mengurus suamimu dengan baik, pastinya sekarang kamu sudah memberinya keturunan. Tapi apa nyatanya? 2 kali kamu keguguran. Itu tandanya kamu gak bisa memegang amanah yang dia titipkan. Menjaga anak sendiri saja tak becus, bagaimana menjaga suami dan mertua? Dadaku berdebar hebat tiap kali mengingat keguguran itu. Jelas-jelas semua karena ibu yang tak mau tahu urusan pekerjaan rumah, hingga membuatku kecapean dan keguguran. Bisa-bisanya sekarang dia justru menyalahkanku. Benar-benar tak memiliki perasaan. Memangnya aku bisa bikin keturunan sendiri Bu? Kalau bisa sudah aku bikin 5 sekalian biar ibu puas. Anak itu bagian dari rezeki, hanya dia yang bisa mewujudkannya. Ibu tak bisa menyalahkanku begitu saja, karena memang semua atas kehendaknya. Ucapku dengan mata berkaca-kaca. Sementara Mas Ferry berdiri dari tempat duduknya, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Istighfar, istighfar ya, bisik Mas Ferry kemudian. Allah sudah menitipkan janin ke rahimmu 2 kali, tapi kamu tak mengurusnya dengan baik. Apa itu kurang cukup bukti kalau kamu memang tak patut dijadikan istri? Ibu membanting garpu dan sendok yang ada di sebelahnya ke atas meja. Dia terlihat begitu kesal. Kedua matanya melotot ke arahku, lalu pergi begitu saja ke dalam kamar. Itu tadi kisah lengkapnya di episode ke-11. Semakin seru saja ya perseteruan antara ibu mertua dan menantunya. Apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Bakalan semakin sengit gak ya? Atau ada hal lain lagi yang membuat
perseteruan ini semakin memanas? Simak kisah selanjutnya di episode ke-12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menyaksikan episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.